Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang sistem pencernaan. Nama-nama anggota di kelompok 5 yaitu Nazifah Almanuriska, Galis Laila Wahida, Aziza Firda Ilhamsyah, dan Azahra Putri Oktavia. Sistem pencernaan. Ini ada gambar anatomi sistem pencernaan, dan di dalam sistem pencernaan ini ada mulut, lidah, kelenjar ludah, rongga mulut, faring, hati atau liver, empedu, pankreas, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Apa itu sistem pencernaan? Pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh kita. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk J terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma. Fungsi lambung yaitu yang pertama ada penyimpanan makanan. Penyimpanan makanan itu adalah kapasitas lambung normal memungkinkan adanya interval waktu yang panjang antara saat makan dan kemampuan menyimpan makanan dalam jumlah yang besar, sampai makanan ini dapat terakomodasi di bagian bawah saluran. Yang kedua ada produksi kimus. Produksi kimus itu adalah aktivitas lambung yang mengakibatkan terbentuknya kimus atau massa homogen setengah cair berkadar asam tinggi yang berasal dari bolus dan mendorongnya ke dalam duodenum. Yang ketiga ada digesti protein. Digesti protein adalah lambung memulai digesti protein melalui sekresi tripsin dan asam klorida. Yang keempat ada produksi mukus. Mukus yang dihasilkan dari kelenjar membentuk barrier setebal 1 mm untuk melindungi lambung dari aksi pencernaan dari sekresinya sendiri. Yang kelima itu ada produksi faktor intrinsik. Yang A, faktor intrinsik adalah glicoprotein yang disekresi sel parietal. Yang B, vitamin B12 yang didapat dari makanan yang dicerna lambung. Terikat pada faktor intrinsik kompleks, faktor intrinsik vitamin B12 dibawa ke ileum usus besar tempat vitamin B12 diabsorpsi. Berikutnya terdapat bagian-bagian lambung. Bagian-bagian lambung terdiri dari yang pertama ada kardia lambung. Kardia lambung terletak pada area di sekitar pertemuan esofagus dan lambung atau pertemuan gastroesofagus. Yang kedua ada fundus. Fundus adalah bagian yang menonjol ke sisi kiri atas mulut esofagus. Yang ketiga ada bodi lambung. Bodi lambung yaitu bagian yang dilatasi di bawah fundus yang membentuk 2/3 bagian lambung, tepi medial bodi lambung yang konkav disebut kurvatur kecil, tetapi lateral bodi lambung yang konveks disebut kurvatur besar. Yang keempat ada antrum. Antrum terletak pada bagian di bawah lambung yang dekat dengan usus 12 jari. Di sini lambung akan diproses, di sini makanan akan diproses dan bercampur dengan cairan lambung. Selanjutnya, makanan akan disimpan sementara sebelum didorong ke usus 12 jari. Yang kelima, ada pilorus. Pilorus adalah bagian akhir dari lambung yang terhubung dengan usus halus. Berikutnya ada usus halus. Usus halus merupakan bagian saluran pencernaan yang disebut juga usus kecil atau inner restinum. Letak usus halus berada di antara lambung dan usus besar. Fungsi usus halus yaitu selain menyerap dan mencerna makanan dari lambung, secara spesifik setiap bagian usus halus memiliki fungsi masing-masing. Di antaranya yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, yaitu untuk memecah komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum, untuk mencerna dan menyerap berbagai komponen dalam tubuh khususnya air, karbohidrat, protein, dan vitamin juga komponen yang bersifat lipofilik lainnya. Yang ketiga ada usus penyerap atau ileum, untuk menyerap garam, vitamin B, dan komponen makanan yang tak dapat terserap usus kosong.
Berikut ada bagian-bagian dari usus halus. Bagian usus halus yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 usus 12 jari. Usus 12 jari merupakan bagian awal usus halus yang letaknya berada tepat setelah lambung dan sebelum usus kosong. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Usus kosong merupakan bagian usus halus yang letaknya berada di tengah. Yang ketiga ada ileum. Ileum atau usus penyerapan merupakan bagian usus halus yang paling akhir. Usus besar. Begitu materi dalam saluran pencernaan masuk ke usus besar, sebagian besar nutrien telah dicerna dan diabsorpsi dan hanya menyisakan zat-zat yang tidak tercerna. Makanan biasa memerlukan waktu 2-5 hari untuk menempuh ujung saluran pencernaan yang satu ke ujung lainnya. 2-6 jam di lambung, 6-8 jam di usus halus, dan sisa waktunya berada di usus besar. Fungsi usus besar diantaranya adalah mengabsorpsi 80-90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa. Lalu, usus besar hanya memproduksi mukus. Sejumlah bakteri dalam kolon mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh dalam setiap hari. Bakteri juga memproduksi vitamin, diantaranya vitamin K, riboflamin, dan tiamin, dan juga berbagai gas. Yang terakhir, usus besar mengekskresikan zat sisa dalam bentuk feses. Bagian-bagian usus besar. Yang pertama ada kolon ascendent, bagian awal yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil, terletak di sisi kanan tubuh dan memanjang dari sekum atas. Yang kedua, kolon transversum, yaitu kolon bagian atas, terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut. Lalu, yang ketiga, kolon descendent, terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Dan yang terakhir, kolon sigmoid. Bagian terakhir, kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum, terletak di bawah kolon descendent, berbentuk seperti huruf S. Kelenjar saliva. Saliva mensekresi saliva ke dalam rongga oral. Saliva sendiri terdiri dari cairan encer yang mengandung enzim dan cairan kental yang mengandung mukus. Ada 3 pasang kelenjar saliva. Yang pertama, kelenjar parotid. Kelenjar parotid ialah kelenjar saliva yang terbesar, terletak agak ke bawah dan di depan telinga, dan membuka melalui ductus parotid atau stenson menuju suatu elevasi kecil atau papila yang terletak berhadapan dengan gigi molar kedua pada kedua sisi. Yang kedua, kelenjar submaksilar atau submandibular, kurang lebih sebesar kacang kenari dan terletak di permukaan dalam pada mandibula, serta membuka melalui ductus Wharton menuju ke dasar mulut pada kedua sisi frenulum lingua. Yang terakhir, kelenjar sublingual, terletak di dasar mulut dan membuka melalui ductus sublingual kecil menuju ke dasar mulut. Lalu fungsi-fungsi saliva yaitu melarutkan makanan secara kimia, melembabkan dan melumasi makanan, memberikan kelembapan pada bibir dan lidah. Amilase pada saliva mengurai zat tepung menjadi polisakarida dan maltosa. Dan yang terakhir, zat buangan seperti asam urat dan urea, serta berbagai zat lain seperti obat, virus, dan logam diekskresi ke dalam saliva. Lalu pankreas. Pankreas adalah kelenjar terelongasi berukuran besar di balik kurvatur besar lambung. Sel-sel endokrin atau pulau-pulau Langerhans sendiri mensekresi hormon insulin dan glukogen.
Sel-sel eksokrin mensekresi enzim-enzim pencernaan dan larutan berair yang mengandung ion bikarbonat dalam konsentrasi tinggi. Lalu fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fungsi eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Contohnya adalah kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Yang kedua, fungsi endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Di sini ada bagian-bagian pankreas. Bagian-bagian pankreas itu ada 3 bagian. Yang pertama itu kepala pankreas, yang kedua itu badan pankreas, yang ketiga itu ekor pankreas. Kepala pankreas ini menempel pada usus halus. Kepala merupakan bagian terluas dari pankreas. Badan pankreas, bagian yang berada di antara kepala dan ekor. Badan merupakan bagian paling penting pada pankreas. Yang ketiga, ekor pankreas. Ekor pankreas bagian meruncing yang ada di perut kiri. Bagian ekor merupakan bagian terakhir dari tubuh pankreas. Hati merupakan salah satu organ dalam sistem ekskresi manusia yang mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa getah empedu, urea, dan amonia. Hati melaksanakan berbagai fungsi metabolisme. Beberapa fungsi yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekresi. Yang kedua, sintesis garam empedu. Yang ketiga, sintesis protein plasma. Yang keempat, penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen dan juga menyimpan besi dan vitamin A, B12, D, E, dan K. Yang kelima, ekskresi. Yang keenam, metabolisme karbohidrat. Yang ketujuh, metabolisme lipid. Yang ke-8, metabolisme protein. Yang ke-9, penyaring. Yang ke-10, detoksifikasi. Di sini ada bagian-bagian hati. Yang pertama itu ada lobus kiri. Lobus kiri itu dia bagian hati yang memiliki bentuk lebih kecil dan runcing dibandingkan lobus kanan. Terus yang kedua ada lobus kanan. Lobus kanan itu bagian terbesar dari hati yang berukuran sekitar 5-6 kali lebih besar dibandingkan lobus kiri. Lobus kanan dan kiri dipisahkan oleh ligamen falciform. Terus yang ketiga ada lobus caudatus. Lobus caudatus yang berukuran lebih kecil daripada lobus kanan dan lobus kiri. Lobus ini letaknya memanjang dari bagian lobus kanan dan membungkus vena cava inferior. Ini vena cava inferior atau pembuluh darah balik utama. Yang keempat itu ada vena portal hepatik. Ini yang dilihat di gambar ini. Vena portal hepatik, dia itu merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut darah terdeoksigenasi serta darah yang sudah disaring oleh hati, yaitu darah dari usus besar, usus kecil, lambung, dan pankreas menuju ke vena cava inferior. Terus ada kantong empedu. Ini kantong empedu, dia itu bagian dari sistem empedu yang berperan sebagai reservoir penyimpanan untuk empedu. Terus ada arteri hepatika. Ini yang di gambar ini yang warna merah ini, dia arteri hepatika. Dia itu sebuah arteri yang berperan dalam mendistribusikan darah ke hati, lambung bagian duodenum dan dari usus halus, dan pankreas dari empedu. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang sistem pencernaan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.